Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan belum mampu menanggung semua jenis penyakit. Salah satu alasannya karena iuran yang menurutnya sangat murah. Izin Pak Menteri, kalau memang dirasa jumlah iuran selama ini itu masih terlalu sedikit, silakan dihitung ulang, kira-kira idealnya berapa. Dan saya pikir sistem layanan kesehatan seperti ini di berbagai negara itu banyak yang bisa dijadikan rujukan. Salah satunya di Jepang. Di Jepang itu, setiap bulan kita membayar iuran kesehatan, namun saat kita berobat, ada porsi yang memang harus tetap kita bayarkan, dengan porsi 30-70. Jadi sebagai contoh, kalau memang kita berobat itu 1 juta, maka 300 ribunya tetap kita yang bayarkan, 700-nya pihak pemerintah dibayarkan lewat dana yang dikumpulkan tadi di setiap bulannya. Kalau saya tidak salah, iuran setiap bulannya itu berkisar 300 sampai 400 ribu lebih rupiah. Dengan dua catatan Pak Menteri, mahalnya biaya asuransi Jepang itu, satu, pelayanannya sangat optimal dan memuaskan. Soal dari ketepatan waktunya, jadi berdasarkan testimoni teman-teman yang berobat, kalau mereka sudah janjian jam 9, itu jam setengah 9 mereka sudah di lokasi. Karena biasanya pelayanannya sangat tepat waktu. Ya. Itu soal tepat waktu. Yang kedua adalah kemudahan pelayanannya. Jadi mereka tidak dilempar ke sana kemari. Pelayanannya cukup mudah, tidak rumit, dan tepat waktu. Jadi sangat memuaskan, dan yang membayar 300 ribu itu ya walaupun cukup besar, tapi ya cukup puas. Jadi ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau memang Pak Menteri merasa perlu dilakukan penyesuaian tarif, silakan. Tapi ingat, dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, besarnya iuran Jepang itu adalah salah satu cara pemerintah Jepang untuk mengakali super aging population. Jadi kan dalam sistem layanan kesehatan yang kita terapkan saat ini, itu uang-uang dari usia produktif dikumpulkan untuk membayar generasi yang sudah tidak produktif lagi ya, bapak ibu kita yang sudah tidak bekerja lagi. Jadi iuran yang usia produktif untuk membayar yang sudah tidak bekerja. Nah di Jepang itu usia pensiun itu sudah 30% dari total populasi. Sehingga menghimpit usia produktif yang semakin sedikit karena terbatasnya angka kelahiran. Nah di Indonesia kan tidak begitu Pak Menteri. Di Indonesia kita usia produktifnya lagi panas-panasnya kan. Makanya sampai muncul jargon Indonesia Emas 2045 karena memanfaatkan surplus demografi yang akan terjadi kurang lebih 5-10 tahun ke depan. Harusnya dengan lonjakan usia produktif itu, seharusnya kita tidak punya masalah soal keuangan atau pembiayaan ini. Hanya memang tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat membayar tunggakan. Untuk itu kembali lagi di Jepang, setiap bulan ada pemberitahuan plus slip pembayaran bagi masyarakat yang belum membayar tunggakan kesehatannya. Jadi itu langsung dikirim